Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Ini saya ingin bercerita sedikit ini untuk video kali ini teman-teman semuanya. Kalian percaya nggak sih ada keajaiban ketika kita membayar hutang sih? Terlilit hutang dan ada sebuah keajaiban yang memudahkan kita untuk membayar hutang. Ya rata-rata sih kita pengennya itu ada keajaiban ya. Hutang segera lunas, hutang segera beres dan lain sebagainya. Tapi apa iya? Ya kalau nggak dibayar sih emang nggak bakalan lunas sih ya teman-teman semuanya. Tapi banyak sekali nih, banyak sekali jalan yang dalam tanda kutip ajaib. Jalan yang tanda kutip seperti bantuan lah dari Yang Maha Kuasa. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah teman saya. Ini teman deket ya, teman deket yang menceritakan peristiwa di tahun kemarin. Peristiwa di tahun kemarin dan ceritanya seperti ini teman-teman semuanya. Awalnya sih untuk usahanya itu kebetulan itu satu tema nih usahanya sama saya nih. Dulu tahun 2015, 2016 itu sama-sama di rental mobil nih. Ya namanya orang rental mobil gimana sih, eee, masalah hutang atau kredit mobil itu ya seperti itulah. Dan juga tidak hanya ada di situ juga teman-teman semuanya. Ada juga pinjaman di bank, itu pasti kalau kita itu, eee, usahanya itu sekali terjun membuka usaha atau mengembangkan usaha dengan modal utangan itu utang itu pasti akan kemana mana akan merembet ya, akan merembet kemana mana dan ceritanya tahun 2016 kemarin bokapnya itu sakit nih. Bokapnya itu sakit, ya namanya juga orang tua ya kena stroke. Biaya pengobatannya juga enggak sedikit nih teman-teman, terapinya dan lain sebagainya harus keluar kota, setiap apa omongannya orang itu diturutin lah. Ya namanya orang tua, bagaimana sih kalau mereka sakit pastikan anak laki-laki atau ya anak laki-laki atau perempuan sih sama saja, yang penting punya kesadaran untuk merawat orang tua. Ini membutuhkan biaya yang banyak sih teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah sih dalam tempo 1,5 tahun ini kesehatan bapaknya ini berangsur-angsur pulih, sudah mulai bisa jalan. Awalnya sih lumpuh nih teman-teman, awalnya lumpuh dan selama 1,5 tahun itu ternyata dikasih kesembuhan sama Allah. Sudah bisa jalan, bicaranya normal dan aktivitas seperti biasa walaupun ya namanya orang stroke agak-agak pincang seperti itu, hal yang normal. Dan ternyata nggak sampai di situ sih teman-teman. Tahun 2019 ganti ibunya yang sakit, yang tiba-tiba itu lumpuh. Mungkin analisis analisis dokter sih pengapuran tulang ya teman-teman, karena, sejak mendapatkan treatment atau mendapatkan perawatan di rumah sakit, kesehatan tulangnya itu nggak kunjung nggak kunjung membaik, justru tambah memburuk ya. Akhirnya tahun 2019 itu ibunya lumpuh. Ya kemarin bapaknya, sekarang ibunya nggak bisa jalan dan otomatis harus keluar uang lagi kan. Otomatis harus keluar uang lagi dan yang diperparah itu sama dengan masalah kita ya, Covid. Sama dengan kita, ya ketika orang tuanya sakit, punya hutang banyak, usaha ketika diandalkan untuk apa namanya, untuk menyambung hidup dan mengembangkan aset, ternyata kena Covid. Alhasil ya sama dengan saya kemarin, lumpuh total karena usahanya kita itu usaha jasa itu akhirnya lumpuh total. Dan disinilah ajaibnya kawan-kawan semuanya. Dengan hutang akhirnya ya kita itu dulu, lebih duluan saya sih ya, lebih duluan saya dan aku memutuskan untuk mengembalikan kendaraan-kendaraan yang berhutang, sedangkan dia itu coba untuk ditahan. Yang aku aja untuk telat 3 bulan mengembalikan kendaraan itu udah minus hampir 150 juta, apalagi dia yang hampir 1 tahun. Posisi kendaraan nggak bisa jalan nih,
Karena ya PSBB, yang dulu PSBB itu nggak bisa kemana-mana kan. Alhasil utang numpuk terus. Dan akhirnya dia nyerah 1 tahun setelah PSBB itu, setelah Covid, mobilnya dikembalikan. Ada yang dijual sih, ada yang dijual over kredit gitu, ada yang dikembalikan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Covid yang berkepanjangan itu membuat roda usahanya dia juga nggak berputar. Utang masih aja numpuk. Tapi mau bagaimana lagi? Usahanya sudah tidak jalan, masih merawat kedua orang tuanya yang sakit, hutangnya numpuk. Gimana sih? Kalau nggak pusing itu loh, gimana? Ya kita empati lah, kita empati. Karena apa? Karena orang yang dalam kondisi seperti itu betul-betul secara normal ya teman-teman semuanya, secara normal itu bakalan stres, depresi dan lain sebagainya. Ini normal. Ya bagaimanalah enggak stres ya. Biaya hidup tetap harus jalan. Makan harus jalan lah. Ada tanggungan hutang, ada tanggungan pengobatan orang tua. Dan akhirnya dia pasrah sih. Dia cerita ke saya, pasrah lah, aku mau dibikin gimana sama Yang Maha Kuasa. Tetap aja lah kalau ada awal-awalnya sih penagihan-penagihan itu terus ya teman-teman semuanya. Nah, karenanya ada di sini. Ketika memasuki akhir tahun 2021 itu ada 3 perbankan yang dia hutang di situ lumayan besar nih teman-teman. Ada yang sisa pokok hutangnya ya, ada yang sisa 80 juta, ada yang 150 juta, ada yang 100 juta. Dan di sini anehnya itu mulai tahun 2021 akhir itu sekitar katanya sih sekitar bulan November atau Desember lah itu. Itu ternyata sampai kemarin dia bisa melunasi 2 banknya itu di bulan Februari 2023. Jadi tanpa ada satupun petugas bank yang menagih ke rumah ataupun telepon, enggak ada satupun petugas bank itu yang menagih ke rumah. Boro-boro kok menagih ke rumah, telepon WA menanyakan angsuran aja enggak. Dan dia juga cerita enggak dipanggil juga di banknya, nggak ada klarifikasi dan lain sebagainya. Pokoknya sama sekali tidak ada penagihan. Seolah-olah itu pihak bank itu lupa kalau punya nasabah temen aku ini. Nah, kemarin ketika cerita, dia bilang gini, aku tuh hampir putus asa. Aku ingin menagih janji Tuhan ketika merawat orang tua itu punya banyak berkah, punya banyak punya banyak janji-janji yang indah. Aku pengen Tuhan turunkan janjimu itu sekarang, bantu aku. Dia sampai gitu. Saking pusingnya dia sampai nagih janji Tuhan ketika ada seorang anak yang mau merawat orang tuanya. Tapi kemarin itu semakin lama semakin dipikir seolah-olah itu deadlock. Jalan untuk membayar hutang itu bagaimana dan lain sebagainya. Lalu ada sedikit kesadaran, loh, aku sekian tahun sekian bulan, sekian tahun kok nggak ada petugas bank yang menagih di rumah. Padahal posisinya dia itu sama sekali nggak pegang duit lah teman-teman. Adalah duit untuk makan, sekedar makan dan lain sebagainya sih ada. Tapi untuk membayar hutang yang ratusan juta itu sama sekali dia nggak pegang. Di situ akhirnya dia sadar, apakah ini pertolongan Tuhan kepada saya? Merawat orang tua, posisi jatuh, usaha nggak jalan, hutang ada di mana-mana, paling nggak 3 bank ini hutangnya harus dibayar. Nah disinilah dia menemukan kesadarannya, iya mungkin ini sebuah bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di situ dia sudah mulai ancang-ancang nih, ada satu aset yang harus dijual. Pokoknya dia niat banget untuk segera melunasi hutang. Itu pun hampir menunggu ya kurang lebih 13 bulan. 13 sampai 14 bulan sampai aset itu laku. Aset itu laku ya teman-teman semuanya.
Dan dia udah nekat, udah niat betul, aset harus aku jual, apapun itulah ya untuk nah yang namanya asetnya itu berupa rumah ya teman. Rumah itu dulunya itu rencananya dipakai anaknya ketika nanti anaknya itu menikah atau, sudah dewasa. Udahlah nanti barang bisa dibeli, kalau ada uang barang bisa dibeli. Yang penting hutang lunas dan harus segera bangkit mumpung sudah enggak pandemi. Dia mencanangkan ikrar seperti itu kawan-kawan semuanya. Dan benar saja ketika ketika, rumah itu laku, itu satu peser pun itu enggak dipakai sama dia. Rp1 pun. Laku hampir 250 juta. Udahlah aku tutup semua bank-bankku. Masih ninggal satu sih, tapi ya sekitar 40 jutaan. Yang 150 juta aku bayar, yang 80 juta aku bayar. Masih ninggal satu nih. Dia bilang gitu kemarin ke mama. Dan tahu kelegaan seorang yang lega ketika membayar hutang itu betul-betul terasa. Wajahnya nggak seperti kemarin lusuh. Namanya juga punya utang banyak. Lusuh bawaannya kalau di rumah katanya masih sering marah-marah dan lain sebagainya. Ketika semuanya udah beres, pikirannya kembali cerah. Semangatnya kembali menyala untuk segera bangkit kawan-kawan semuanya. Dan dia bercerita kepada saya, di sini dia merasakan uluran dan bantuan tangan Tuhan ketika seorang anak merawat dengan baik kedua orang tuanya yang sakit. Mungkin bantuannya tidak berupa jalan rezeki mablek gitulah untuk membayar hutang. Tapi paling tidak dia merasakan hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun mulai tahun 2021 akhir sampai 2022 akhir itu tidak ada satupun petugas bank itu yang menagih. Itu sudah cukup melegakan setiap harinya. Ya namanya punya utang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti was-was deg-deg kalau ada tagihan. Kan gitu. Nah, itu yang kemarin dia ceritakan kepada saya nih teman-teman semuanya. Ada banyak hikmah di sini. Kalau dikatakan ini sebuah hal yang ajaib, menurut aku sih iya, ini ajaib. Ini cara yang ajaib yang sesuai dengan sunatullah ya. Kalau keajaiban itu wirid sholawat misalnya katakan sekian ribu terusan ATM terisi sendiri duit, menurut aku ini pembodohan. Ya, menurut aku ini pembodohan. Untuk menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ketika kalian mendapati bacaan-bacaan Al-Quran yang digunakan untuk mendatangkan uang. Nah, itu saja apa yang bisa saya bagikan pada kalian, sahabat Zona Cuan dimanapun kalian berada. Zona Cuan undur diri, see you on the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.